Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari pemrograman web, di mana kali ini saya akan membahas tentang mengedit atau mengubah sebuah data. Sebelumnya kan sudah menginput data, menampilkan data. Nah, sekarang pada sesi mengedit atau mengubah suatu data. Tentu saja di sini saya sudah membuat indeksnya dari user. Sebelumnya kan belum dibuatin indeksnya, user aja. Seperti ini. Sebelumnya kita udah bisa menampilkan user ya. Terus udah bisa membuat inputan atau menambah user ke database MySQL. Sekarang ke bagian edit. Nah, di sini saya udah membuat menunya itu pola user. Nah, untuk membuat pola user, di sini kita tampilkan dulu ya usernya gitu kan. Untuk menampilkannya itu di sini saya membuat sebuah PHP yang namanya user_data.php. Seperti biasa di sini include atau memasukkan dulu koneksi. Karena di sini saya sudah menampilkan menu, saya masukkan juga menu ya. Tadi ada user, input user, dan call user. Kemudian kita membuat sebuah query di mana select semua dari from user atau menampilkan semua data user. Kemudian membuat hasilnya dari SQL query itu koneksi dan SQL. Kemudian membuat table ada ID user, username, email, password yang ada di sini. Ini itu sebuah tabel ya. Kemudian mendeklarasikan apakah hasilnya yang SQL query itu yang saya buat itu berhasil. Kalau berhasil, maka ya dia akan menampilkan sebuah data. Di sini ada EHO, TR, TD, kemudian mengambil data ID, kemudian mengambil data username, email, password. Kemudian yang terakhir adalah edit user, di mana ID-nya itu adalah mengambil dari ID user. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita klik edit, misalkan pada yang pertama ini admin, klik edit, maka dia akan ke sebuah form yang namanya edit user ya, atau edit PHP. Untuk mengeditnya seperti ini, seperti biasa dalam PHP kita masukkan dulu koneksi agar terkoneksi dengan database, kemudian mengambil sebuah ID dengan membuat variabel SID, get ID-nya. Kemudian membuat SQL, select from user, di mana ID-nya adalah $ID. Kemudian membuat sebuah hasil atau result sampai dengan SQL query. Kemudian dalamnya ada koneksi dan SQL. Kalau gagal koneksi, dia akan menampilkan gagal proses query. Kemudian menampilkan sebuah array yang di mana hasilnya ada ID, ada username, email, dan password. Itu dibuat sebuah variabel ID data, uname, email, password. Nah, kemudian di sini saya masukkan menu lagi ya agar lebih mudah mengakses ke fungsi yang manapun. Kemudian membuat form, di mana form action ini adalah nanti menuju ke update PHP dengan metodenya get. Nah, input tipenya itu
Yang pertama untuk ID itu ada teks, name-nya ID, value-nya adalah PHP dari ID data ini yang bisa disablekan agar tidak bisa diubah. Kemudian ada input type yang ini di hidden ya. Kemudian ini namanya IDX, value-nya ID data. Kemudian ada username input tipenya berupa teks, username, value-nya PHP, echo, mengambil variabel name. Nih. Kemudian ada email, input tipenya email, namanya email, value-nya berupa PHP yang mengambil variabel dari email. Terus kemudian password, input tipenya berupa teks, name-nya password, value-nya berupa PHP yang mengambil variabel dari PHP dari pass. Kemudian membuat sebuah tombol di mana input tipenya berupa submit, value-nya update. Kemudian di sini saya memasukkan sel PHP itu adalah sebuah menampilkan data. Kemudian ketika diklik submit, maka dia akan menuju ke update PHP di sebelah sini. Nah, untuk mengupdate data, seperti biasa harus memasukkan include koneksi agar terkoneksi dengan database-nya, kemudian membuat sebuah variabel di mana IDX itu get IDX, username, get-nya username, email, get email, password, pas sama dengan get $get password. Jadi mengambil dari data dari pemedit tadi, dari sini. Setelah itu, kemudian membuat sebuah SQL update user dan set username-nya adalah variable username ini, email dari variable ini, password dan variable ini, di mana ID adalah IDX. Jadi mereka SQL-nya itu update-nya dari inputan yang telah kita input di POM edit tadi. Kemudian mendeklarasikan jika MySQL query on dan SQL, mana dia akan menampilkan sebuah user data.php. Jadi setelah update dia akan menampilkan datanya. Jika gagal, maka ya akan menampilkan sebuah pesan gagal. Kita akan coba, misalkan pada ini yang tadi itu yang pertama adminnya. Misalkan saya mau mengubah email adminnya. Misalkan admin pertama, admin 1. Passwordnya kita biarin aja. Kita setelah itu update. Nah, setelah berhasil, maka tampilannya adalah seperti ini. Admin, emailnya admin1@gmail.com. Passwordnya masih tetap sama. Jadi berhasil ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.